Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, masih sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries dengan judul You versus Them. Ini general love reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung siapa yang energinya terbaca di sini, dan banyak sekali yang terbaca, jadi nggak bisa personal. Kalau mau personal silahkan ikuti petunjuk di bawah. Ada nomor WA-nya, bisa di WA, tidak bisa ditelepon, hanya bisa di WA. Baiklah, untuk kartu you atau kalian para Aries, saya pakai ini Reader White Tarot. Dan untuk yang satunya atau orang yang dealing dengan kalian, apapun zodiaknya, saya pakai The Witches Tarot. Baik, kita mulai saja ya. This is for my dear friend Aries. Oh, okay. Dan ini untuk orang yang dealing dengan kalian, apapun zodiaknya ya. Kalau kelihatan zodiaknya apa saya bacain, kalau enggak ya udah apa saja ya. Oke. Okay, I need one or two. Thank you. Baiklah, kartu pertama kalian adalah Six of Wands yang terbalik. Ini tandanya ada sesuatu hal yang membuat kalian belum bisa maju, kemudian meneruskan hubungan ini, apapun itu, karena masih ada hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan. Coba saya lihat selanjutnya membaik-baik aja. Mungkin ini memang belum waktunya aja kali ya, my dear Aries, mungkin belum waktunya, jadi kartunya masih terbalik. Karena biasanya Six of Wands itu bicara tentang hal-hal luar biasa, hal-hal yang bisa dicapai, ada kemenangan, something like that ya. Tapi karena terbalik kartunya, mungkin ini hanya sekedar penundaan sementara. Jadi nggak lama-lama, karena kartu berikutnya juga nggak jelek-jelek amat. Oke, sebentar saya bacakan lagi. Kartu yang kedua adalah Four of Pentacles. Apakah bisa dipertahankan? Masih bisa dipertahankan dengan Four of Wands ini, karena kalian kelihatannya memang memegang ini erat-erat ya. Memegang ini erat-erat sehingga kalian takut kehilangan, meninggalkan, ditinggalkan. Jadi ada ketakutan di situ, dan kalian pegang ini pentaclesnya dipegang ya. Tapi karena ini bacaan cinta, ya udahlah ya, kita hubungi dengan percintaan aja. So kalian pegang ini erat-erat, tidak mau terhilang atau nggak mau kehilangan atau juga ditinggalkan atau meninggalkan, nggak ada keinginan itu. Begitu juga kartu-kartu selanjutnya. Memang si Aries masih pegang ini erat-erat gitu ya Aries ya. Oke, semoga resonate. Kalau enggak berarti bukan cerita kalian. Oke. Kemudian apalagi ada Nine of Pentacles. 9 adalah nilai tertinggi dalam ya angka-angka gitu ya, angka yang tertinggi. Berarti memang ini nggak terbalik ya, posisinya positif. So memang ada banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan percintaannya kalian. Perasaan kalian kepada dia juga besar, dan kalian punya itu semua. So tidak diragukan lagi, kalian sebenarnya memang masih menginginkan ini.
Kenapa Six of Wands-nya terbalik itu memang penundaan, ada sesuatu yang tertunda padahal ingin dilanjutkan atau ingin diteruskan atau mungkin ingin ke tahap yang berikutnya tapi masih tertunda. Tapi kalian sendiri punya banyak hal yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kalian dan kehidupan percintaan kalian. Ini menurut kalian luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk pergi dari sini. Ya, kita lihat kartu selanjutnya. Ada Seven of Swords yang terbalik. Oke, sebenarnya kalian ingin sekali mungkin ya melanjutkan ini ke tahap berikutnya, ingin lebih solid hubungannya gitu ya. Tapi saya memang nggak lihat kartu seperti Two of Cups atau The Lovers di bacaan yang ini. Coba nanti kita buka lagi kartu selanjutnya ya. Tapi yang jelas yang kalian rasakan saat ini adalah ada kekalahan gitu ya. Kekalahan dalam bidang apa? Silahkan disambungkan dengan cerita hidup kalian. Mungkin kalian merasa ada kekurangan di sana sini, kemudian ada yang belum settle, ada yang belum, bukan soal perasaan ya. Mungkin ada hal-hal yang memang harus dipikirkan dulu karena pada saat kalian maju dan kalian tidak berhasil melakukannya atau merasa kalah dalam tanda kutip. So kalian maunya maju belum bisa, tapi maunya memang bertahan karena masih ada Nine of Pentacles. So itu yang dirasakan para Aries. Mungkin tidak semua tapi sebagian aja ya yang resonate, saya yakin. Oke, ada Six of Swords yang juga terbalik. Ada Six of Wands terbalik, Six of Swords terbalik. Coba lihat nih ya, kalau tidak terbalik seperti ini. Untuk kalian yang suka lihat bacaan tarot, mungkin kalian menyadari ini kartu apa? Oke, perjalanan ya, dari satu tempat ke tempat lain atau perjalanan secara harafiah maupun secara tersirat gitu ya, bukan secara nyata gitu, tapi terbalik sih. Ini mengkonfirmasi bahwa memang perjalanannya belum bisa diteruskan bersama dia, tapi bukan berarti kalian ingin pindah gitu ya, pindah ke lain hati, pindah ke lain body. Oke, tapi enggak, cuma memang perjalanannya agak tersendat, mungkin tertunda ya. Dan biasanya Six of Swords bicara tentang perjalanan, satu mungkin spiritual, kedua mungkin juga menuju sesuatu yang berhubungan dengan future atau masa depan kalian. Kalau kartunya terbalik berarti tidak ada movement, tidak ada perjalanan, itu tidak ada, berarti stuck ya. Oke, walaupun tidak ada kartu The Hangman. Kalau The Hangman malah bagus, berarti stucknya sementara. Tapi kalau yang ini nggak ketahuan nih sementaranya sampai kapan gitu. Tapi yang jelas memang nggak bisa ada perjalanan ke tahap yang berikutnya gitu ya. Belum ada pada saat bacaan ini dibuka gitu. Tentu saja bisa resonate, bisa enggak ya. Oke, kartu yang selanjutnya adalah King of Pentacles dan Queen of Swords. Lihat, ini King sama Queen sebenarnya kan pasangan ya, tapi beda banget. Karena yang satu Sword, yang satu Pentacles. So bisa bisa terbaca di sini untuk Divine Masculine masih harus memikirkan keuangan, karir, dan bisnis. Oke, so Divine Masculine-nya, jadi saya nggak bicara soal Aries aja, tapi Divine Masculine yang ada di bacaan ini, siapapun kalian, yang maskulin ya, yang cowok, oke,
berada di posisi di mana kalian sedang memikirkan itu, karir, bisnis, dan keuangan. Sedangkan divine femininnya, baik itu Aries maupun yang bukan Aries tapi dealing dengan Aries, itu justru berada di posisi di mana perasaannya lebih diutamakan dibandingin keuangan, karir, dan bisnis. Dan itu yang membedakan kalian. Ya namanya pasangan pasti berbeda lah ya satu sama lain, nggak mungkin plek-plek sama. Tapi yang di sini memang terlihat Aries dan pasangannya berbeda cara pandangnya, mungkin pada saat ini berbeda fokusnya. Ketika divine maskulin memikirkan karir, keuangan, dan bisnis, sedangkan si femininnya lebih mengutamakan perasaannya, feeling atau emotionnya pada saat ini. Oke, selanjutnya apa yang terjadi dengan si dia yang dealing dengan si Aries, apapun zodiaknya ya, kita lihat. Baru saya bilang tadi di situ nggak ada the hangman, di sini ada, di sini ada the hangman. Oke, untuk si dia yang dealing dengan Aries juga ngerasa stuck ya, ngerasa iya kok nggak bisa dilanjutin nih, kenapa gitu, karena the hangman-nya muncul. Tapi the hangman lebih menurut tarot itu lebih bikin happy sih, bukannya sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Karena orangnya yang walaupun dalam keadaan terbalik santai aja tuh, nggak ada ketakutan atau sakit atau apapun. Berarti memang saat stuck ini orang yang dealing dengan Aries itu tidak merasa unhappy gitu, oke-oke aja gitu. Ya tentu saja kalau situasinya stuck tidak happy lah ya, tapi bukan berarti terus perasaannya nggak happy banget sehingga itu memicu pertengkaran. Coba saya lihat, nggak ada. Tapi orang tersebut cuma ngerasa ini kapan berakhirnya ya situasi stuck kayak gini gitu kan, tapi dijalanin aja gitu. Oke, dan selanjutnya ada Four of Wands yang juga terbalik. Yang tadi Hangman nggak terbalik ya, tapi the Four of Wands-nya terbalik. Ini kalau nggak terbalik ini akan ada pernikahan, kemudian ada apa namanya pertunangan, something like that ya. Kartunya kalau mau dilihat. Oke, tapi ini terbalik. So belum waktunya, belum saatnya. Mungkin inilah dimana dia menyadari bahwa nggak sekarang deh gitu, at least tidak di bacaan yang ini ya. So tidak di bacaan yang ini akan ada something like that, pertunangan, pernikahan, dan mungkin sesuatu yang lebih solid dibandingin hubungan yang sekarang. Tapi ya masih seperti ini, masih terbalik, masih belum ada ke arah situ. Mungkin si Aries-nya yang belum mau, atau mungkin pasangannya Aries yang belum mau, atau dua-duanya belum mau, atau dua-duanya mau tapi belum bisa karena memang situasinya masih stuck. Oke, lanjut dengan ada the Chariot. Kabar baik. Kabar baiknya masih ada pergerakan, ada movement menuju sebuah kesuksesan karena Chariotnya tidak terbalik. So masih ada yang bisa dilanjutkan ke hal-hal yang baik yang nanti akan akan ada keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan di depan sana gitu. Berarti walaupun sekarang stuck, karena kartu ini di bawah the Hangman, walaupun sekarang stuck tapi mungkin ada pergerakannya sedikit-sedikit. Tetap aja sedikit-sedikit kan tujuannya tetap tercapai, karena the Chariot itu bicara tentang kesuksesan ya, goalnya tercapai. So apapun yang menjadi goalnya akan tercapai. Kalau ini tentang hubungan ya goal tentang hubungan gitu ya. Lanjut dengan Two of Pentacles. Oke, yang suka lihat tarot tahu ya, Two of Pentacles tuh bilang apa? Two of Pentacles juggling katanya. Juggling. Terus ngerti nggak juggling tuh apa itu? Juggling yang di sini itu orang yang dealing dengan
Aries itu ngerasa mempertimbangkan segala hal, mempertanyakan segala hal, masih agak bingung, mungkin bimbang, mau begini atau begitu, ini bisa diteruskan atau enggak. Nah, itu kebimbangan yang ada di kepalanya orang yang dealing dengan Aries, apapun zodiaknya, karena ini ada di bawah Four of Wands yang terbalik. So mungkin mengharapkan ada hubungan yang lebih solid atau dilanjutkan ke hubungan berikutnya, tapi karena masih stuck dan nggak tahu, siapa yang tahu ya, 10 menit dari sekarang aja tidak tahu apa yang akan terjadi ya, karena masih seperti itu. So di dalam pikirannya ada yang dipertimbangkan, ada yang dipertanyakan gitu ya. Kemudian apalagi yang terjadi dengan orang yang dealing dengan Aries? Oke, ada Ace of Pentacles-nya terbalik. So dia juga mungkin masih kesulitan dalam bidang keuangan. Mungkin kesulitan itu yang menyebabkan ini stuck ya, mungkin seperti itu. Dan juga ada Ace of Wands yang terbalik, mungkin juga bukan sekedar tentang apa itu tadi, keuangan, tapi juga tentang hal lain, tentang hal lain di kehidupannya yang masih terbalik. Karena Ace of One-nya terbalik, ini dua-duanya Ace loh, tapi yang satu Pentacles, yang satunya Wand. Jadi mungkin di bidang keuangan, karir dan bisnis, dan satu lagi di bidang yang lain, mungkin keluarga, mungkin pokoknya personal life yang lain selain keuangan ya. Itu juga masih dipikirkan, dan dia tahu itu yang menyebabkan hubungan ini masih ya begitulah ya, belum bisa dilanjutkan gitu ya, belum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bukan berarti berhenti atau putus atau kayak gitu, enggak lah ya, enggak. Oke, lanjut dengan beberapa kartu lagi saya buka untuk bagian kalian. I need some more please, thank you, thank you. Oke. Dan untuk bagian si dia, apa yang terjadi? Thank you. I need one more please. This is for the person who dealing with Aries. Thank you. Oke. Oh, kasihan. Ada the strength-nya terbalik. So memang benar dibutuhkan kekuatan untuk Aries dapat melanjutkan hubungan ini ya. Aries butuh keberanian, karena ya mungkin kalian mendapatkan hal yang sangat berbeda dalam kehidupan percintaan kalian saat ini. So memang dibutuhkan kekuatan untuk itu. Oke, the strength ini kartunya si Leo. So mungkin orang yang dealing dengan kalian adalah Leo, mungkin juga Taurus, mungkin juga what else? Oh, Cancer. What else? Virgo. Pisces. Oke. Itu yang terlihat, yang nggak terlihat bukan berarti nggak ada. Oke. Lanjut dengan Page of Wands. Well, kalau kalian menunggu kabar dari orang masa lalu kalian, dan ada kabar tentang itu, oke. Mungkin I don't know, ada yang berkabar pada kalian dan itu adalah masa lalu kalian, Aries. Lanjut dengan The Magician. Apapun yang kalian inginkan atau wish atau inginkan lah ya dalam kehidupan kalian, apakah bisa tercapai atau tidak? Jawabannya sih bisa, karena The Magician itu adalah bicara tentang hal-hal yang mustahil bisa dilaksanakan. So Aries, ini kabar baiknya, masih bisa dilaksanakan semuanya, so don't give up.
The strength-nya terbalik, oke. If you wanna give up, don't give up. Kalau mau menyerah, jangan menyerah. Karena masih ada kartu magician-nya di sini, so masih ada hal-hal yang bisa kalian wish, bisa kalian minta, ya doakanlah ya tentu saja. Dan itu bisa tercapai. Dan kalau kalian ngerasa kayaknya nggak mungkin nih, nggak semuanya bisa terjadi, karena magician itu bicara tentang hal-hal yang tidak mungkin, itu ternyata mungkin, gitu ya. Oke, lanjut dengan si dia yang dealing dengan Aries. Ada The Empress yang terbalik nih kartunya Virgo, tapi terbalik ya. Saat ini si dia yang dealing dengan Aries itu ngerasa sedikit mungkin hopeless atau sedikit ngerasa berada di kekhawatirannya karena situasinya mungkin tidak bikin nyaman juga, entah kenapa. Mungkin ada orang masa lalu itu yang datang atau berkabar. Oke, mungkin itu yang menyebabkan dia nggak ngerasa nyaman saat ini. Dan ada Ace of Swords. Secara emosional memang sedang berada di, ya itu hal-hal yang bikin emosional. Dan juga tampaknya ada hal baru yang dia kerjakan atau dia rasakan atau apapun itu, dan itu membuat secara emosional terlibat. Nggak bilang tentang marah atau hal-hal negatif sih, karena ini di posisi positif, so hal tersebut masih positif ya, masih positif walaupun mungkin dia worry. Kemudian ada Ten of Wands dalam posisi yang tidak terbalik juga, so dia masih membawa masalah atau beban masa lalu ke dalam perjalanan percintaannya kali ini. So beban masa lalunya itu belum bisa ditinggalkan atau memang tidak bisa ditinggalkan, so masih dibawa-bawa terus bebannya. So itu yang terjadi dengan si dia yang dealing dengan si Aries. Oke, apalagi saya buka The Good Tarot untuk kalian. Ini untuk Aries khusus ya. Oke, mau nanya sesuatu Aries, boleh? Saya kasih kesempatan untuk tanya sesuatu, silahkan. Khusus buat Aries dan bukan orang yang di lingkungan Aries ya. Oke, banyak bener. Satu dulu. Apakah bisa atau tidak? Iya, jatuh sebentar ya, saya ambil. Apakah bisa dilakukan? Ada Queen of Earth. 50-50 karena kartunya 4. Baik, saya ambil satu lagi ya. Thank you. Oke. So, iya masih bisa dilakukan, tapi pesannya ada Queen of Earth, Virgo lagi. Siapa lagi nih? Ada Two of Air. Oke. Ada Queen of Earth, ada Ten of Earth dan Messenger of Earth yang bilang iya. So, yang terutama adalah pikirkan kenyamanan si orang tersebut, kembalikan ke posisi semula pada saat bikin nyaman dia, bikin nyaman kalian juga. Kemudian ya, ini cintanya cukup besar juga ini, dan mau diteruskan ya. Oke. Dan yang menjadi kendala ada 2, kebimbangan itu sendiri, Two of Swords ya, sama Seven of Swords. Banyak yang involve ya di sini, banyak yang turut campur gitu di dalam hubungan ini. Jadi bikin kalian gak bisa jadi diri sendiri. Dan secara emosional juga masih bingung untuk si Ariesnya.
Tapi kalau pertanyaan yang kalian tentang percintaan kalian saya nggak tahu apa, jawabannya adalah iya. Oke, selanjutnya saya bukakan beberapa oracle card untuk kalian. Ini adalah Whisper of Love. Saya buka 2 ya untuk Whisper of Love-nya. Satu lagi. 2 dan 1 Love Oracle card. 1 aja kalau love-nya. Oh no. Oke. Spend quality time together. Listen and talk to each other. Oke, dimengerti bahwa situasinya kurang nyaman pada saat ini, my dear Aries dan orang yang dealing dengan Aries. Karena saya tahu ada yang dealing dengan Aries dan ngintip di sini. Banyak kok yang komen, ya kan? Bolehlah komen, ayo munculkan diri kalian kalau kalian punya pasangan Aries. Oke, ini pesannya untuk Aries dan pasangannya lah ya. Spend quality time together. Mungkin itu yang terhilang dari kalian gara-gara si Ariesnya terdistract, pikirannya alihkan dengan hal-hal lain, kayak misalnya mungkin kerjaannya atau apanya gitu ya, teralihkan, jadi agak-agak tidak punya waktu bersama. Ya mungkin bersama tapi pikirannya kemana-mana. Bisa gitu kan ya Aries ya. Bisa aja waktunya jadi nggak berkualitas. Kalau quality time kan bicara waktu yang berkualitas, bicara dari hati ke hati, asik. Terus mungkin membicarakan tentang apalah yang bikin suasana jadi enak lagi gitu, jadi baik lagi, karena ini lagi nggak kondusif, ini lagi nggak bikin kalian nyaman, terutama bukan kalian sih, maksudnya bukan kalian aja sih, tapi juga pasangan kalian ya, orang yang dealing dengan kalian. Oke, lanjut dengan be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Tuh kan si The Magician-nya kan tadi bilang everything is possible ya, apapun mimpi kalian mengenai hubungan yang ini. Tapi pesannya adalah be in the present and dream of the future. Maksudnya udah apa tuh tadi? Masa lalu masih menghantui ya. Masa lalu masih datang lagi. Oke. Ini ngomongin tentang beradalah di masa sekarang ya. Apapun yang terjadi di masa lalu ya udahlah, nggak usah dijadiin beban. Ini sebenarnya yang bawa-bawa beban kalian Aries atau pasangan kalian nih. Kayak kalian juga masih dihantui masa lalu. Walaupun Ten of Wands-nya adalah si dia yang dealing dengan Aries, tapi ternyata memang ada masa lalu yang masih menghantui si Aries. So pesannya adalah dari Whisper of Love, pesannya adalah sudahlah, masa lalu masa lalu, nggak usah dipikirin lagi, jadi beradalah di masa sekarang ya. Kalau masa sekarang ini seperti ini ya sudahlah, tapi ya nggak usah juga kalau kalian ngerasa apakah masa lalu lebih baik dari sekarang, belum tentu. Apakah lebih buruk juga, belum tentu. Karena masa sekarang ini untuk dijalani, dan itu adalah anugerah. Sesimpel buka mata masih nafas. Jadi namanya present. Present itu kan seperti hadiah ya. So be in the present berarti kalian menghidupi hidup kalian hari ini aja gitu. Nggak usah hidup di masa lalu, dan dream about the future. Dream of the future maksudnya memikirkan masa depannya nih, inginnya seperti apa gitu. Hidup di hari ini dan mikirin masa depan seperti apa. Nah, simpelnya kayak gitu. Karena kalau masih bawa-bawa masa lalu, nanti ya kalian juga yang repot, juga orang yang dealing dengan kalian yang repot juga, yang nggak nyaman. Oke, kemudian ada lightning. Lightning ini seperti the tower ya, semacam itu.
Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Oke, ada sesuatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan percintaan kalian dan tidak selalu buruk. The Tower moment juga tidak selalu buruk. Kadang-kadang memang diperlukan perubahan yang luar biasa, transformation atau perubahan yang benar-benar berubah. Atau mungkin memang kehidupan percintaan kalian hari ini itu memang sangat-sangat berbeda atau 180 derajat berbeda dari yang pernah terjadi di dalam kehidupan kalian sebelumnya. So, tetap hidup di sini karena ngapain mikirin yang lalu, walaupun itu mungkin lebih baik atau apa, kalian nggak tahu ke depannya bagaimana. Lebih baik berharap untuk masa depan yang lebih baik. Oke, saya kasih satu lagi aja ya dari Archangel message ya. Oke, divine order sih, divine order. Archangel Raquel, everything is how it needs to be right now. Segala sesuatunya tuh berada di posisi yang benar pada saat ini. Kalau dilihat dia bawa Archangel Raquel, ini dia bawa timbangan ya. So posisinya sepertinya udah bener. Memang bener ini yang untuk kalian gitu. Divine order tuh maksudnya memang jalannya takdir ya. Look past the illusion and see underlying order. Jadi lihat di balik semua ini apa sih sebenarnya pesan yang harus tersampaikan gitu. Kalaupun nggak kelihatan di kalian dan saya membacakan ini untuk kalian, semoga memang masih ada yang bisa diambil dari situ. Semoga pesannya masuk akal, make sense. Semoga bisa tersampaikan. Itu saja sih. Itu dari pembacaan tarot yang sekarang. Oke, untuk kalian semua tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu senyum, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.